Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 10, langsung saja. Dan ada teman saya Nurul Dita Marisa, Mafta Salsabila Siregar, dan Putri Natasha Anugrah Handayani. Di sini kami akan berdiskusi tentang radius kritis dan sirip. Baiklah, yang pertama kepada Nurul Dita, saya persilakan. Baik, untuk soal pertama, yaitu sebuah kawat listrik berdiameter 2,2 mm dan panjang 10 meter itu dibungkus rapat dengan penutup plastik setebal 1 mm yang konduktivitas termalnya adalah K sama dengan 0,15 W per M kali K. Pengukuran kelistrikan menunjukkan bahwa arus 13 ampere memiliki kabel dan terjadi penurunan tegangan sebesar 8 volt di sepanjang kabel. Jika kawat berinsulasi terkena media pada T air sama dengan 30 derajat Celcius dengan koefisien perpindahan panas H sama dengan 24 W per M kuadrat kali K, tentukan suhu pada pertemuan atau penempelan kawat dan penutup plastik dalam operasi steady state. Juga tentukan apakah menggandakan ketebalan penutup plastik akan meningkatkan atau menurunkan suhu antarmuka ini. Baik, pada soal pertama yaitu tuliskan atau gambarkan diagram tahanan termal plastik dan konveksi. Apakah disusun secara seri atau paralel? Paralel. Ini adalah gambar diagram tahanan termal, diastik, dan konveksi. Dapat dilihat bahwa diagram ini terjadi secara atau disusun secara seri karena berbentuk silinder dan memiliki dua penampang dan juga tidak memiliki cabang pada alirannya.
Untuk soal nomor 2, hitung laju pindah panas berdasarkan arus listrik yang lewat dan penurunan voltase. Untuk rumus laju pindah panas yaitu Q sama dengan omega E. Itu sama dengan P dikali I, atau penurunan tegangan dikali dengan kuat arus. Diketahui di soal, penurunan tegangan terjadi sebesar 8 volt dan kuat arus sebesar 13 ampere. Maka hasilnya yaitu 100. Maka hasilnya didapat 104 Newton. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mafta. Baiklah, saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu hitunglah tahanan termal, pindah panas konveksi, dan pindah panas konduksi. Oke, stop. Baiklah, yang pertama itu ada diketahui diameternya yaitu 2,2. Diameter ini kita turunkan, yang tadinya milimeter menjadi meter, yaitu menjadi 0,0022 meter. Selanjutnya diketahui juga jari-jari pertama, yaitu diameter dibagi 2. Karena jari-jarinya nanti ada 2, makanya dibagi 2. Yaitu 2,2 per 2 menjadi 1,1 mm. Ini juga kita ubah ke meter menjadi 0,0011 meter.
Selanjutnya jari-jari yang kedua. Jari-jari yang kedua, jari-jari pertama ditambah 1 mm menjadi 1,1 mm ditambah 1 mm sama dengan 2,1 mm. Ini juga diubah ke meter menjadi 0,0021 meter. Selanjutnya juga diketahui luas penampang kedua dengan rumus 2 pi R2 dikali panjangnya sama dengan 2 pi dikali 0, R2-nya tadi udah diketahui 0,0021 dikali juga dengan panjangnya. Ini panjangnya L sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 meter. Maka 2 dikali 22/7 dikali 0,0021 dikali 10 sama dengan 0,312 meter kubik. Meter pangkat 2. Selanjutnya kita cari tahanan termal konveksi. Rumusnya 1 per H dikali luas penampang yang kedua tadi menjadi 1 per koefisiennya tadi lupa diketahui, yaitu ya hanya 24. 1 per 24 dikali
H2-nya udah diketahui tadi 0,312. Maka 1/3,168. Hasilnya 0,3156 derajat Celcius per W. Selanjutnya kita cari tahanan termal yang konduksi. Rumusnya ln buka kurung R pangkat 2 per R1 per 2V dikali KL sama dengan ln 2,1 per 1,1 dibagi 2V dikali 0,15 W dikali 10 meter sama dengan ln 1,9 per 9,442 85 714 286 derajat Celcius per W. Sama dengan 0,664 1853 617 per 9,42 85 7142 86. Maka ini hasilnya 0,06
8 0,0680 derajat Celcius per W. Maka di sini kita dapatkan tekanan termal pindah panas konveksinya yaitu 0,156 derajat Celcius per W dan yang konduksinya itu 0,0680 derajat Celcius per W. Selanjutnya ke soal berikutnya, hitunglah tahanan termal total. Yang D, tahanan termal total, itu rumusnya R total sama dengan tahanan termal konveksi ditambah tahanan termal konduksi. Pada soal sebelumnya, udah kita dapatkan tahanan termal konveksinya tadi 0,3156 Celcius per W. Yang tahanan termal konduksinya 0,0680 Celcius per W. Maka didapatkan tekanan termal totalnya yaitu 0,3836 derajat Celcius per W. Soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal. Baiklah, selanjutnya mencari menggunakan rumus Q sama dengan delta T per R thermal untuk menghitung T1. Q per
air termal. Sama dengan T1 dikurang T air per air total. Sama dengan T air ditambah Q air total. Sama 30 derajat ditambah 104 W 0,337 derajat Celcius per W. Sama dengan 30 derajat ditambah 39,90 derajat Celcius sama dengan 69,9 derajat Celcius dan dibulatkan menjadi 70 derajat. Lanjut soal yang kedua, yang berikutnya, maksud saya, periksa apakah peningkatan ketebalan insulasi 2 kali lipat lebih besar atau kecil dari R kritis. Atau hitung radius krisis. RC sama dengan K per H sama dengan diketahui 0,15 W per M dikali K per 24 W yang kuadrat dikali K
sama dengan 0,006 2025 M dan mendapatkan hasil akhir 6,25 M. Baiklah, soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Tasya. Baiklah, soal selanjutnya. Gimana caranya? Soal selanjutnya adalah periksa apakah peningkatan ketebalan insulasi 2 kali lipat lebih besar atau kecil dari R kritis. Pada soal sebelumnya sudah dihitung bahwa R kritis dari soal ini adalah 6,25. Dan hasil diskusi kami menyatakan bahwa ketebalan insulasi 2 kali lebih kecil dari radius kritis. Berarti ketebalan insulasi dari soal ini adalah 6,25 dibagi 2, yaitu 3,125, atau yang bisa dibulatkan menjadi 3,1 mm. Soal berikutnya atau soal yang terakhir itu adalah hitung kembali T1 menggunakan diameter insulasi 2 kali yang telah ada seperti yang diterangkan di kelas. Jadi menghitungnya itu dibutuhkan R2 yaitu diameter jari-jari 2 di mana 2 mm ditambah 3 mm, maksud saya 1,1 mm, dan hasilnya adalah 3,1 mm. Untuk mencari suhu pertama dibutuhkan tahanan konveksi atau R konveksi yang rumusnya adalah 1/H dikali A2 atau luas penampang 2, yaitu di mana 1/24 dikalikan dengan 2pi dikali 0,0031 meter dikalikan dengan 10. Dan hitungannya adalah 1 dibagi dengan 4
0,6766 derajat Celcius per W, atau hasilnya yaitu 0,2138 derajat C per W, yaitu R konveksinya. Selanjutnya, kita membutuhkan hambatan konduksi atau R konduksi. R konduksi sendiri memiliki rumus ln R, jari-jari 2 per jari-jari 1 dibagi dengan 2 pi K kali L. Di sini ln R2-nya yaitu 3,1 mm dibagi dengan R1-nya 1,1 dibagi dengan 2 pi dikali K-nya adalah 0,15 dikali dengan L, L-nya 10. Dan hitungannya adalah ln 2,81 per 9,428, yaitu hasilnya adalah 0,198. Di sini kita jumlahkan R konveksi dengan R konduksinya, yaitu R total sama dengan R konveksi ditambah dengan R konduksi. R konveksinya tadi 0,2138 ditambahkan dengan R konduksinya 0,1098 dan dihasilkan R totalnya yaitu 0,3236 dengan satuan derajat Celcius per W. Maka untuk mencari T1-nya, kita memakai rumus yaitu T1 atau suhu pertamanya dihitung ulang dengan menggunakan suhu air atau suhu tak hingga ditambahkan dengan Q atau laju pindah panas dikalikan dengan R total. T airnya atau T tak hingganya adalah 30 derajat ditambahkan dengan Q. Q-nya adalah 104 dengan satuan W. R totalnya adalah 0,3236. 30 ditambahkan dengan jadi totalnya adalah 63,6544 derajat Celcius, atau hasil bisa dibulatkan menjadi 63,7 derajat Celcius. Jadi T1 atau suhu pertamanya didapatkan 63,7. Sekian dan terima kasih.
Baiklah, itu tadi hasil diskusi pada pertemuan kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang dari kami, saya perwakilan dari teman-teman memohon maaf. Baiklah, langsung saja saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.